Mereka mengingkari ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdha. Jadi ada orang-orang yang mengandalkan akal itu nggak percaya kalau ada orang ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdha, dalam keadaan jaga. Ala anna ru'yatahu fil manami muttafaq alaih. Padahal kata Syekh Muhammad Al-Hafidz, ngimpi Rasulullah SAW itu hadisnya muttafaq, hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sahih Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih Anas meriwayatkan radhiyallahu anhu, kala Rasulullah SAW ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyal bi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ketemu aneh dalam tidur, dia udah ketemu aneh. Karena setan nggak bisa. Setan itu ya, jangan lagi ketemu Rasulullah SAW, jangan lagi dilupain. Setan tuh menghayalkan Rasulullah SAW aja nggak berani, nggak boleh. Itu jangan ngebayangin siapa itu Rasulullah SAW. Dilarang setan sama iblis ngebayangin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau setan ngebayangin Rasulullah SAW masuk Islam setan. Tiap orang yang tafakkur sama Rasulullah SAW tentang Rasulullah masuk Islam tuh orang. Kita nggak pernah hayalin Nabi Muhammad SAW, nggak ngebayangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wara'il mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Wa fi hadis Jabir inda Muslim wa Ibnu Majah inna syaitan la yastati an yatamathal bi. Di dalam hadis lain riwayat Jabir, setan enggak bisa dirupain aneh. Wa fi hadis Abi Qatadah wa inna syaitan la yatara'a bi aw la yatazaya bizai, atau setan enggak bisa berhias dengan hiasan saya. Wa fi riwayat Abi Sa'id Al-Khudri fi sahih sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani faqad ra'ani al-haq faqad ra'al haq fa inna syaitan la yatakawwanani. Siapa yang mimpi ketemu aneh, dia telah melihat mimpi yang hak, dia telah melihat yang hak. Karena setan enggak bisa masuk ke alam aneh. Wa akhraj al-Bukhari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqظah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, siapa orang, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dengar, siapa orang ketemu aneh di dalam tidur, maka pasti dia ngelihat aneh di dalam keadaan jaga. Nah kita, buat biar kita ini mantap, kita ini diaku sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena kan jaminan kalau kita meninggal, insya Allah Rasul janji mau hadir dan kita melihat dalam keadaan jaga. Nah tandanya itu kita sebelum itu ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Sebelum kita ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, jangan rasa aman dulu. Paham ya? Jangan rasa aman dulu. Kalau perlu kita iming-imingin tuh anak-anak kita. Kalau inti mau anak beliin apaan aja, inti ngimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu, kalau udah punya anak banyak, siapa dari kalian yang lebih dulu mimpi Rasulullah SAW, ada kasih apaan yang menjadi keinginan cita-cita mereka semua. Meskipun yang luar biasa. Biar mimpi Rasul itu jadi cita-citanya anak. Jadi cita-cita utamanya anak ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu stempel. Kalau ikhwan udah ngimpi ketemu, bukan berarti habis ketemu Nabi Muhammad SAW boleh merasa aman ya. Insya Allah habis ketemu Nabi Muhammad SAW tambah merasa gak aman, tambah hati-hati. Mudah-mudahan ada catatan semuanya. Wala yatamassalu syaitan. Walam yubayyid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tamassul syaitan bihi binam wal atlaq. Rasul sallallahu tidak mentakyid, tidak menentukan kalau setan enggak bisa nyerupain Rasul di dalam mimpi dia enggak. Kan tetapi mutlak. Secara keseluruhan setan itu enggak bisa ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama, maka kalau orang nggak percaya mimpi ketemu Rasulullah, maksudnya runtutannya di sini nih yang mau dibawa oleh Syekh Muhammad Tasrif. Kalau orang nggak percaya ada orang ketemu Rasulullah SAW secara jaga, berarti dia nggak percaya kalau orang tersebut pernah mimpi Rasulullah SAW. Betul apa kagak? Karena Rasul pernah bersabda siapa orang mimpi ketemu aneh bakal ketemu dalam keadaan jaga. Betulnya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang nggak percaya ada orang yang bisa ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, berarti dia
Satu, nggak percaya sama hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, padahal riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian dia nggak percaya sama hadis selanjutnya, kalau orang itu bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW berarti. Karena ketemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi pasti membuahkan tanaman yang membuahkan ketemu dalam keadaan jaga. Berarti nggak percaya kalau orang bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, berarti menganggap orang yang mengaku bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW adalah bohong. Paham ya? Hati-hati. Ada orang bilang mimpi Rasulullah SAW, kita bilang bohong, apa hak kita mengecam dia bohong? Di sini disebutkan, faman barang siapa orang, kalau kita bilang bohong, berarti mungkin di situ kita memvonis yang ada di dalam mimpi mungkin setan, mungkin bunga tidur aja, begitu kan? Berarti mimpinya mungkin hanya bunga tidur. Faman za'ama anna syaitan yatamassal bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa, kata Syekh Muhammad As-Sayyid, berprasangkaan bahwa setan itu bisa menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi. Setan bisa menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi. Nggak mempercayai gitu terhadap mimpi seseorang. Betul. Fi naumin aw yaqadhatin, baik dalam keadaan tidur ataupun dijaga, dalam mimpi atau dalam keadaan, fa ilmuhu jahlun, maka orang tersebut meskipun alim, dia orang bodoh. Orang yang nggak percaya mimpi ketemu Rasulullah SAW, nggak percaya, tidak mempercayainya, sealim apapun dia, kata Syekh Muhammad As-Sayyid, orang bodoh dia. Orang bodoh. Bukan cuma sampai di situ. Wa aqluhu mukhtal. Aqluhu mukhtal. Akalnya cacat. Akalnya cacat. Cacat akalnya orang yang menyangka orang itu bohong bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Akan tetapi, ya, di dalam mimpi Rasulullah SAW juga ada perinciannya, ada tafsirannya, Wa khulasatu ma intaha ilaihi at-tahqiq anna man ra'ahu ala suratihi asy-syarifah wa lam yakun fi ra'yin yukhalifu syar'i fa hiya ra'yan sarihatan ghairu muawwalah fala tahtaju li'ibrah wala tahtaj li ta'bir. Tapi mimpi Rasulullah SAW itu terbagi dua, ada yang perlu ditakbir, ada yang perlu ditakwilkan, ada yang tidak perlu ditakwilkan, gitu. Enggak semua mimpi Rasulullah SAW juga kita telan mentah-mentah begitu aja. Kalau mimpinya adalah barang siapa man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi asy-syarifah, siapa orang mimpi ketemu Rasulullah SAW sesuai dengan surahnya asy-syarifah, wajahnya Rasulullah SAW, badannya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kitab-kitab sejarah. Walam yakun, kemudian di dalam mimpi tidak ada ma yukhalifu syar'i asy-syarif, tidak ada perkataan yang berlawanan, tidak ada sabda Rasul SAW yang berlawanan dengan syariat. Fa hiya ra'yan sarihatan ghairu awwal. Maka itu namanya udah sharih, enggak perlu ditafsirkan lagi, enggak perlu diartikan lagi, apa yang disabdakan itu benar, begitu. Apaan yang diperintahkan itu benar. Akan tetapi, wa man ra'ahu ala suratin ukhra aw kana fi ar-ra'ya ma yukhalifu syar'i asy-syarif fa hiya ru'yan muawwalah tahtaju li ta'bir. Kalau yang dilihat di dalam mimpinya Rasulullah SAW itu berbeda dengan sejarahnya Rasulullah SAW, atau sabdanya Rasulullah SAW itu yukhalifu syar'i, berlawanan dengan syariatnya Rasulullah SAW ketika masih hidupnya, maka mimpi itu perlu diibaratkan lagi, perlu ditakbir lagi, perlu kita bertanya kepada ahli dzikri, kepada orang yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW tentang makna mimpi tersebut. Contoh, kaman ra'ahu aswad masalah, kayak contoh orang mimpi Rasulullah SAW kulitnya warna hitam, umpamanya begitu, dan pernah terjadi pasti seperti itu. Rasulullah SAW kulitnya hitam, padahal menurut sejarah Rasulullah SAW adalah putih kemerah-merahan. Ya, padahal ini mimpi yang termasuk mimpi perlu ditakwilkan, Dzalika isyaratun, itu menjadi isyarah. Rasul kasih isyarah orang tersebut illa wuqu'ihi fi dzulmah. Kalau dia nih orang yang disayang sama Rasulullah SAW, tapi dia lagi berada di rumah kegelapan. Dia lagi bikin dosa yang bikin dia gelap. Rasul saking sayang sama orang, Rasul datang di dalam mimpi
Ya Rasul ngasih wajah yang hitam, padahal dia yang lagi hitam. Kitanya yang mimpi itu di mata Rasul kita lagi hitam. Tapi itu orang beruntung hitamnya aja ketemu sama Muhammad SAW, gimana putihnya dia? Maaf ya, dari mana? Ayo salah, suruh di dalam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yunabbihu laha bitilkal hal. Maka Rasul SAW dengan datangnya di dalam mimpi tersebut ngasih peringatan kepada orang tersebut dengan keadaannya dia. Wa ya'muruhu bil khuruj minha. Dan Rasul ngasih perintah biar inti keluar. Intinya lagi punya kebiasaan buruk, keluar inti, jangan ada di situ. Tinggalkan itu kebiasaan buruk. Begitu maksudnya. Enak ya? Jangan keluar langsung Nabi Muhammad. Al-Kaman ra'a al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu lahu waqtul nafsa. Atau ada juga orang mimpi Rasulullah SAW, tahu-tahu Rasul bilang, bunuh diri ente. Kira-kira waktu hidup Rasul pernah nggak nyuruh orang Islam bunuh diri? Ya, ini kan kaulan. Secara ucapan, ini yukhalifu syari, berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini mimpi yang perlu ditakwil. Jadi jangan orang mimpi Rasulullah SAW, apapun perkataannya kita, itu yang benar berarti. Contoh mimpi Rasulullah SAW, daging bubuk itu halal, langsung kita hukumin halal. Enggak begitu. Gitu. Mungkin artinya adalah kita masih perlu memperhatikan makanan kita. Maksudnya artinya hukumnya masih diragukan dalam syariat. Nah di sini kalau orang mimpi ketemu Rasulullah SAW dan ada pernah terjadi pasti ya uqtul nafsak, bunuh diri inti kata Rasulullah SAW. Fayahmilu dzalika ala annahu ya'muruhu bi an yumitaha ma'nawiyan bil qiyam bil mujahadah wa mukhalafati hawaha hatta la yakuna laha alaihi sultan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Maka maknanya adalah bahwa sesungguhnya annahu sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bi an yumitaha ma'nawiyan. Rasulullah SAW membunuh nafas secara ma'nawinya, nafsunya, bukan diri kita, bukan jiwa kita, akan tetapi yang ada di dalam jiwa kita yang hidup. Makhluk yang hidup di dalam badan kita yang paling memusuhi kita, yang paling mencelakakan kita, akan tetapi dia paling kadang-kadang kita kasih posisi di dalam badan kita adalah hawa nafsu kita. Yang dimaksud sama Rasul itu yang dibunuh. Yang dibunuh adalah yang punya hawa nafsu. Apa yang bisa membunuh hawa nafsu? Apa? Apa yang bisa membunuh hawa nafsu? Al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Sungguh-sungguh di dalam ibadah itu bukan cuma ibadah aja, tapi berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas di dalam ibadah itu membunuh hawa nafsu kita. Wa mukhalafati hawaha, dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu. Hatta apa itu hawa nafsu? Hawa adalah perintah untuk bermaksiat, nafsu adalah melarang untuk beribadah. Ini hawa nafsu artinya. Hawa nafsu adalah perintah untuk maksiat, larangan untuk ibadah, itu makna hawa nafsu. Ketika kita bisa melawan yang namanya hawa nafsu, maka kita akan mudah, enteng badan kita diajak ibadah kepada Allah. Kayak guru kita nggak ngerasain capek, puluhan tahun nggak ngerasain capek. Kita seminggu aja umpamanya kita katrol, kita punya hidup nih, nggak ngerasain capek, sakit kita. Hatta la yakuna laha alaihi sultan, sampai di diri kita kagak ada kerajaannya nafsu. Kita ini kerajaannya hawa nafsu. Buktinya kita lebih kuat duduk di depan TV daripada di zawiyah. Betul apa kagak? Kita lebih kuat ngobrol daripada wazifah. Kalau ngobrol lama 2 jam kita ngobrol, kuat apa kagak? Wazifah 2 jam, kuat apa kagak? Dipecat imamnya langsung. Iya kan? Berarti masih kerajaannya hawa. Kalau kita punya badan kerajaannya malaikat, maka kita akan lebih